Oke, jadi ini adalah terkait dengan liquidity provider. Jadi bisa dibilang liquidity provider itu adalah sebuah aktivitas di kripto, di DeFi terutama yang mendekati passive income. Jadi dia itu semi passive income saya menyebutnya karena tidak ada sesuatu yang 100% passive income. Pasti mesti ada kita melakukan sesuatu atau memeriksanya. Oke, jadi sebelum memulai, tentu ini disclaimer ya, disclaimer sekali lagi. Jadi yang dijelaskan di sini adalah edukasi. Jadi nanti akan menyebutkan pair-pair token-token. Nah, itu bukanlah saran investasi, bukan juga saran untuk membuka LP dan lain sebagainya. Jadi ini hanya murni edukasi bagaimana mekanisme dari LP berjalan. Oke. Nah, jadi apa sih liquidity provider? Nah, kalau berdasarkan definisinya itu ya seperti yang di layar ya. Jadi definisinya intinya kegiatan kita, kegiatan orang ataupun entitas, bisa entitas ya, bisa institusi juga ya, itu menyediakan likuiditas, menyediakan aset kripto di dalam liquidity pool, menggunakan smart contract untuk menyimpannya. Nah, jadi itu adalah mekanisme atau paling sederhananya kita menyebutnya sebagai money changer. Jadi ketika kita menjadi liquidity provider, kita itu membantu orang untuk swap. Jadi segala macam trading kalian, trading kita membeli meme coin, swap sana, swap sini, agar hal tersebut bisa terjadi di wallet kita, di DEX misalnya kan, di Velodrome, di Aerodrome, ataupun di DEX-nya Nusa, itu mesti ada liquidity provider atau orang yang menyediakan likuiditas di belakangnya. Tanpa itu tidak akan bisa berjalan. Tidak ada yang menyediakan uangnya. Kalau mau tukar BTC dengan USDT, kalau tidak ada yang menyediakan dua aset itu, maka tidak akan terjadi transaksinya. Nah, itulah gunanya kita sebenarnya. Gunanya liquidity provider. Yaitu adalah backbone dari sebuah liquidity. Tanpa liquidity provider, DEX itu tidak akan bisa jalan. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa membeli Doge di DEX ya. Nah, jadi seperti apa sih? Mungkin kita balik ke yang paling sederhana dulu lah ya. Kalau teman-teman di sini pernah menggunakan saham, maka familiar dengan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan order book. Kalau dicek juga ada, dia adalah order book. Jadi kalau dicek ataupun di saham itu memang sudah ada entitas yang menyediakan likuiditas, ada orangnya. Istilahnya kalau kita di saham itu kita bilang bandarnya, sekuritasnya, underwriternya, dia menyediakan likuiditas. Kalau dicek misalnya di mana, di pintu, di toko kripto dan lainnya sudah ada orang yang menyediakan likuiditas di situ. Nah, perusahaan ini yang menyediakan likuiditas, jadi akan ada pembeli dan penjual di sini. Ketika kita jual, maka ada yang membeli secara otomatis dan lain segalanya. Nah, bagaimana dengan di Web3 atau di DeFi? Di DeFi itu kan tidak ada entitas yang menyediakan likuiditas. Tidak ada perusahaan di belakangnya. Nah, yang ada itu adalah kita semua. Karena basicnya DeFi itu kan decentralized ya. Siapapun bisa menyediakan likuiditas. Maka muncullah kita. Kita itu adalah liquidity pool. Jadi basic analogi dari liquidity pool, makanya namanya pool ya. Pool itu bahasa Indonesianya kolam. Jadi seperti kolam. Kolamnya itu saya ibaratkan di sini gambarnya itu seperti sebuah tabung ya. Sebuah tabung yang ada isinya aset. Jadi contoh misalnya nih, misalnya kita ingin menyediakan likuiditas di sebuah tabung itu ada total value dalam bentuk dolar USD itu 1.000 dolar. Maka di dalam situ normalnya itu ada setengah-setengah, ada dibagi dua, setengahnya itu Solana, setengahnya itu USDC. Nah, di sini anggapannya satu Sol itu 500 dolar ya, anggapannya biar kita gampang matematikanya, biar tidak ribet nih. Nah, jadi di pool ini anggapannya liquidity pool di sini isinya ada 1.000 dolar, maka di sini ada 1 Sol dan 500 USDC. Biar dia value-nya itu adalah 1.000 dolar. Kan kalau 1 Sol itu anggapannya 500 dolar, 500 USDC sama dengan 500 dolar. Nah, dia masuk di dalam pool ini yang diatur secara otomatis oleh smart contract. Kemudian nih, kalau terjadi transaksi, apa yang terjadi? Ketika terjadi transaksi, kan ada dua kemungkinan ya. Pertama, ketika ada orang membeli Sol. Sebenarnya dia bukan membeli Sol, dia itu swap, dia itu menukar. Sama seperti kita ke money changer. Kita ingin beli ringgit. Kita itu sebenarnya bukan membeli ringgit, kita itu menukarkan rupiah kita dengan ringgit. Kan gitu ya istilahnya ya sebenarnya kan. Makanya di DEX itu namanya swap kan, bukan buy, bukan sell, tapi swap dia. Kalau bahasa Inggrisnya itu di Uniswap dan lainnya kan tulisannya swap gitu kan. Karena kita menukarkan aset. Nah, contohnya ada seseorang ingin menukarkan USDC-nya untuk 0,1 Sol. Maka yang terjadi di poolnya, di kita ya, sebagai money changer, posisi Sol kita atau jumlah Sol kita berkurang. Yang awalnya 1 Sol, karena ada orang yang swap untuk mendapatkan 0,1, maka sisa di tempat kita itu adalah 0,99.
Karena dia swap dengan USDC, maka dia kan memberikan, tukar ya, 0,1 dengan 50 USDC. Kayak kita tukar ringgit dengan rupiah, kan kita berikan dia rupiah, kita dapat ringgit. Ataupun sebaliknya, kita jual ringgit nih, berarti kan kita dapat rupiah, ringgitnya kita kasihkan ke money changer-nya. Nah, sama di sini. Jadi posisi poolnya itu, dia tetap adalah kurang lebih $1.000, tapi sekarang solnya itu sisa 0,99. USDC-nya itu bertambah menjadi 550, bertambah 50. Dan ketika fenomena seperti ini menyebabkan harga solnya naik, karena kan sama ya hukum ekonomi dasar ya, penawaran dan permintaan. Kalau permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harga barang tersebut naik. Nah, anggapannya di sini solnya dibeli terus. Kenapa sol bisa naik? Karena banyak yang beli. Sederhana itu sebenarnya. Kenapa altcoin itu bisa naik? Kenapa meme itu bisa ngepump? Karena banyak yang beli. Kenapa dia bisa ngedam? Karena banyak yang jual. Kan gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya ada yang ingin menjual solnya, maka dia akan seperti ini. Misalnya ada yang ingin menjual 0,2 sol, dia akan mendapatkan 100 USDC. Maka posisinya di sini, poolmu itu, isinya adalah 1,1 sol dia. Bukan lagi 0,99 tadi. Bukan juga 1, karena dia belinya, dia jualnya adalah 0,2. Maka di USDC-mu itu berkurang, bukan lagi 550 tadi, tapi 450. Kenapa? Karena dikurang 100 USDC. Nah, itu mekanisme yang sebenarnya terjadi. Ini sederhananya tuh untuk memahami jalur atau arah dari LP itu sebenarnya kayak gini. Jadi kita seperti tukaran atau swap. Tentu di sini ada mekanisme lainnya lagi, tapi secara garis besar dia modalnya seperti itu. Kemudian tentu kita tidak hanya swap dengan stablecoin. Kalau stablecoin mungkin gampang ya kita ngitungnya. Bagaimana kalau misalnya dengan sesama yang bukan stable nih? Solana dengan Ethereum misalnya. Oke, anggap kita satu sol itu tadi $500, 0,5 Ethereum itu $500. Ada sebuah liquidity pool, isinya itu adalah Ethereum dan Solana di dalamnya. Nah, kayak gini modelnya jadinya. Tinggal ganti aja, ganti dari USDC-nya menjadi Ethereum tadi kan. Kalau ada yang beli Solana, nah sama. Solana kita bertambah, berkurang ya, membeli Solana kan, berkurang. Ethereum kita bertambah, karena dia menukarkan Ethereum dengan Solana. Tukar dia, swap. Begitu juga ketika dia menukarkan Solananya dengan Ethereum. Solana kita bertambah, Ethereum kita berkurang. Sama kayak gitu. Ini konsep dasar dari LP. Jadi mau LP-nya jenis apapun, teknologinya apapun, basicnya itu di sini dulu. Kalau paham di sini, maka yang lainnya tuh tinggal menyesuaikan dengan model penyediaan likuiditas dan lainnya. Oke, maka akan ada pertanyaan, bisa rugi tidak sih? Bisa rugi. Apakah harga nilai dolar dari pool bisa turun dan naik? Bisa turun dan naik. Karena ini kita berbanding dengan sol. Kita berbanding dengan dolar kan, karena kita berbanding dengan dolar. Kalau Solananya turun, otomatis harga poolnya itu akan turun. Kalau Ethereum-nya juga ikutan turun, ya makin turun juga. Nah, contohnya di sini kan, di sini Sol dengan Ethereum. Kalau lagi ngedam dua-duanya, maka yang tadinya $1.000 ini bukan $1.000 lagi. Memang jumlah Solnya sama. Jumlah Solnya masih 1,1, tapi sekarang 1,1 itu bukan lagi 550 lagi, bukan. Tapi sudah berkurang. Ataupun yang tadi, yang stablecoin ini. Nah, kalau yang stablecoin ini juga begitu. Ketika dia turun, Solananya turun, berarti dia harganya itu bukan lagi $500. Nah, kalau stablecoin masih tetap ya, masih stabil kan di sini kan. Makanya ada yang mengatakan, kadang ada yang bilang kalau memang masih pemula, bagusnya tuh pairnya adalah sebelah yang volatile yang bisa naik turun, sebelahnya lagi tidak volatile. Karena kita hanya tinggal memusingkan yang sebelahnya aja, solnya aja nih. Tidak perlu pusing yang sebelahnya ini, karena dia tetap stay di $1, kurang lebih. Nah, itu untuk pemula ya, untuk awal-awal. Oke. Nah, jadi jawabannya bisa ya. Nah, disinilah kerugiannya. Model kerugiannya itu seperti itu. Ketika harga dari pool kita itu turun. Jadi kalau misalnya kayak kita menjadi likuiditas, pairnya itu dengan Solana atau dengan Ethereum, kalau Sol dan Ethereum-nya tumbang, ya ikutan habis kita. Ikutan tergerus juga. Jadi untungnya dari mana nih? Gimana cara untungnya? Kok rumit ya kan? Gimana cara untungnya? Kok saya suka sekali membahas tentang LP kan? Untungnya kok saya kayaknya menarik sekali kan? Nah, pastikannya dari mana? Sederhananya, paling umumnya itu dia datang dari fee transaksi. Ketika kita ingin swap Solana dengan Ethereum, di sini itu ada 0,1% fee di bawah tombol swap gitu yang besar-besar itu. Ada tulisannya 0,1% fee. Nah, itu berarti kalau kamu transaksi $1.000,
0,1%-nya itu masuk ke liquidity provider. Kalau 1 juta US dollar masuk berarti 0,1. Nah, dikalikan saja. Ini di pair yang besar nih. Kalau pair-pair yang kecil-kecil yang mungkin likuiditasnya kurang besar, nah itu bisa 1%, 2% sekali swap. Bayangkan sebesar apa itu fee-nya itu. Makanya saya mengatakan dia semi pasif karena kita tinggal menyediakan likuiditas. Orang bertransaksi, biar saja orang transaksi, orang rungkat, bodo amat. Yang penting dia transaksi tempat kita yang cuan. Sederhananya orang liquid kita untung kan gitu. Nah, kita dapat fee-nya. Semakin banyak volume transaksi, semakin enak kita di sini. Nah, kemudian ada nih, kan ada ya banyak ya, kalau teman-teman sudah mulai membaca tentang LP, maka akan muncul istilahnya, impermanent loss. Apa sih itu? Kok kayaknya menyeramkan sekali ya. Semua pada bilang, resiko LP itu apa? Impermanent loss, IL, IL, IL. Kayaknya kok menyeramkan sekali ya. Nah, gini modelnya. Sederhananya, impermanent loss itu adalah kondisi di mana, ini ya, ini lebih tepatnya ya. Kondisi di mana kita itu lebih untung kalau koin kita itu tidak dijadikan LP. Makanya namanya impermanent loss. Impermanent loss itu, impermanentnya itu artinya bahasa Inggrisnya itu belum permanen. Jadi kan kalau kita membuka LP, kita kan membuka posisi ya, open position. Kayak kalau kita buka future, kita buka posisi. Selama kita belum close posisinya, maka kan kerugiannya belum terrealisasi. Yang terrealisasi apa aja? Fee yang kamu klaim aja kan. Nah, impermanent loss itu adalah kondisi, misalnya nih, misalnya di sini ya, misalnya kita kembali ke depan tadi ya, 1 sol dan 500 USDC, posisi full $1.000. Kemudian apa yang terjadi? Sol ngepam nih. Naik dia nih. Terus dia naik terus. Sampai habis. Kamu sisa apa? Karena orang swap terus, orang membeli sol terus, maka kamu itu penuhnya dengan USDC doang. Maka kamu isinya itu lebih banyak USDC. Sampai di satu titik, kamu itu kehabisan sol. Sisanya cuma USDC. Dan sol terus terbang sampai dengan $5.000 satu solnya. Dan kamu hanya manyun melihat USDC-mu saja, hasil swap di sini. Nah, ini tentu simplifikasi hitungannya. Hitungannya itu tentu setiap kali harga naik, maka USDC yang didapat berbeda harganya. Jadi harusnya tidak 1.000 di sini, tapi akan lebih banyak. Nah, ini simplifikasi aja matematikanya, biar kita tidak pusing mikirnya. Tapi sederhananya kayak gitu. Nah, mungkin saja akan lebih untung jika kita itu taruh aja di wallet nih. Kita 500 USDT taruh di wallet, 1 sol taruh di wallet. Kemudian harga sol ngepam. Jadinya solnya itu $1.000 satu sol nih. Nah, maka di wallet kita itu sebenarnya kita punya 1.500. Tapi kalau kita menyediakan LP, maka kita cuma dapat sisa 1.000 doang. Kan rugi dong. Walaupun secara hitungan, modal kita belum berkurang. Tapi secara opportunity cost, kita kan rugi. Harusnya nih, kalau aku nge-hold Solana aja nih, aku nih bisa lebih cuan. Nah, itu. Jadi impermanent loss itu sepertinya sederhana itu. Cuma kadang orang menginterpretasinya berbeda. Pool-nya turun, pool harganya turun, dibilang IL. Bukan. Kalau poolnya harganya turun, ya habis bandingkan dulu dengan ketika kamu taruh di wallet. Jangan-jangan ternyata lebih boncos taruh di wallet kan. Nah, jadi bagaimana cara memitigasi IL ini? Bagaimana cara menghindarinya biar kita bisa tetap cuan? Ada 3 cara menghindari impermanent loss. Yang pertama, tentu kita ingin token yang dia sideways. Dia itu jangan geraknya terlalu jauh selisihnya. Karena kalau ujung sampai ngepump to the moon, maka kita sisa sebelah koin aja, sisa USDC aja. Misalnya kayak kasus tadi ya, Solana naik sampai dengan $10.000. Nah, kita cuma sisa USDC aja, habis Solana kita dijual. Yang kedua adalah kita ingin pool yang volumenya besar, yang fee-nya besar. Makanya kita mencari yang pool-nya itu yang punya volume transaksi yang gede. Fee-nya itu yang lebih besar dari IL. Dan yang ketiga adalah ada beberapa pool, ada beberapa tempat LP yang menyediakan reward khusus. Nah, reward khusus ini membuat bunganya itu lebih besar. Jadi, membuat reward yang kita dapatkan. Jadi, kita dapat 2 nih. Selain fee pool, kita dapat reward khusus juga. Nah, asik dong kayak gitu. Nah, itu yang ingin kita cari. Makanya kita ketika menyediakan likuiditas, kalau saya menyediakan likuiditas, saya melihat dulu volumenya seperti apa, fee-nya itu seperti apa, lalu pair-nya itu seperti apa. Kalau pair-nya itu selisihnya atau tidak berkorelasi, misalnya nih, contoh kayak Sol dan ETH kan nih korelasi ya, harganya itu kurang lebih sama bergeraknya. BTC dengan Sol itu kurang lebih sama. Nah, misalnya dengan meme coin yang tidak ada hubungannya. Nah, ketika dia bergerak jauh, deviasi antara dua harga ini, nah disitulah kita mengalami impermanent loss. Kalau tidak bisa di cover oleh fee, ya habis kita.
Itu pelan-pelan diperas habis kita. Nah, kemudian yang membuatnya lebih menarik adalah reward. Jadi kan banyak tempat, banyak DeFi itu menyediakan reward ataupun pool-pool nih. Tujuannya apa dia menyediakan reward? Biar orang banyak menyediakan likuiditas. Kan kalau misalnya kayak kita mengeluarkan sebuah token, kita ingin dong orang transaksinya itu likuiditasnya tinggi. Kalau likuiditasnya kecil, itu akan terjadi slippage yang besar. Atau ketika kita swap, itu selisih harganya itu akan sangat besar. Akan kena impact kita. Price impact misalnya. Zaman dulu kalau pakai PancakeSwap itu ada tulisannya tanda seru tuh. 10% price impact. Nah, itu karena likuiditasnya kurang. Sebuah token dianggap kuat atau established itu kalau likuiditasnya kuat. Nah, sekarang bagaimana cara menyediakan likuiditas? Dengan memberikan reward. Memberikan reward kepada orang, oke, ini tertarik nih, orang-orang akan menyediakan likuiditas di sini. Nah, kemudian, selain, jadi ada beberapa jenis nih, beberapa jenis model penyediaan likuiditas. Jadi tadi kita udah tahu basicnya ya. Basic dari LP itu seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, sekarang sampai saat ini ya, sampai space kita kali ini, kita ada beberapa jenis penyediaan likuiditas. Jadi ada automatic market maker, ada concentrated liquidity market maker, dan ada juga DLMM. Nah, apa bedanya? Bedanya itu hanya di bagaimana cara menyediakan likuiditas. Kalau AMM itu menyediakan likuiditas, uang kita itu disebar dari 0 sampai infinity. Jadi kita tahu beres deh. Ini benar-benar mendekati passive income. Jadi tahunnya itu saya masukkan Solana, satu Solana dan 500 USDT, plug di sana, udah biarkan saja dia bergerak di sini, mau ke berapapun harganya, bergerak di sini, kita hanya setiap periode tertentu kita klaim fee-nya. Kita klaim fee transaksi dengan kalau ada reward-rewardnya. Nah, itu automatic market maker. Ini versi paling pertama nih. Ini yang dulunya itu paling umum, banyak. Sekarang pun masih ada beberapa DeFi masih menggunakan model seperti ini. Dia itu pokoknya tahu beres deh. Kita tahu beres saja. Yang kedua, itu ada Concentrated Liquidity Market Maker atau CLMM. Bedanya, kalau yang AMM itu 0 sampai infinity, kalau CLMM ini kita bisa atur. Kan contohnya, Solana. Solana ini kita tahu nih, misalnya harganya itu dari kemarin sampai sekarang itu berkisar di 100 berapa nih? 120 ya, sampai dengan 130. Nah, ngapain saya menyediakan likuiditas di harga Solana $10? Ngapain saya menyediakan likuiditas di harga Solana 500? Yang mending di 120 dan 130 doang dong. Dengan begitu kan uang saya lebih banyak di sini. Uang saya lebih banyak, berarti fee saya lebih banyak dong. Nah, gitu. Cuma, kelemahan CLMM ini adalah kita harus benar-benar tepat memilih posisinya. Karena kalau dia keluar dari range yang kita tentukan, kita tidak dapat apa-apa. Kita hanya mendapatkan impermanent loss saja. Jadi kita harus benar-benar akurat nih. Di sinilah kita mesti ada analisis teknikal. Minimal tahulah Bollinger Band itu kayak apa. Tahulah kalau support dan resist itu seperti apa, di time frame berapa. Nah, itu CLMM. Harus tahu range-nya. Nah, ini tujuannya untuk lebih mengoptimalkan daripada AMM biasanya. Nah, kemudian ada juga nih yang mungkin belakang ini kalau ada yang follow akun Paman kan banyak yang ngomongin soal DLMM. Nah, ini DLMM. DLMM itu mirip seperti CLMM, cuma bedanya dia lebih customize lagi. Penyediaan dananya itu bisa merata, bisa berbentuk segitiga seperti ini, di tengah-tengah doang, bisa juga di ujung. Di ujung. Jadi kita itu menyediakan likuiditas itu ketika dia minus 30 sama plus 30. Tapi kalau di tengah-tengah ini enggak. Nah, ini menciptakan sebuah strategi baru lagi nih. Strategi yang lebih advance, yang mungkin bisa mendapatkan fee yang lebih besar kalau ngerti cara menyediakannya. Kalau ngerti pakai toolsnya ini. Nah, itu. Jadi itu adalah basic dari LP.